Air adalah sumber daya sangat berharga dan langka bagi Singapura. Kelangkaan danau alami dan lapisan tanah resapan air di negara dengan luas wilayah sekitar 724 km persegi ini menempatkannya pada peringkat terbawah kepemilikan sumber daya air di Asia Tenggara, sekaligus menduduki urutan ke-170 dari 190 negara dunia dalam ketersediaan air tawar. Dengan populasi nyaris menyentuh 6 juta jiwa saat ini, Singapura harus dapat memenuhi kebutuhan air nasional sebesar 430 juta galon setiap harinya. Namun meski telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasinya secara mandiri, Singapura masih tetap harus mengandalkan pasokan air dari Malaysia sebagai sumber utama. Separuh dari total kebutuhan air Singapura saat ini bergantung pada Malaysia. Ketergantungan yang telah berlangsung hampir 1 abad sejak perjanjian pertama dibuat di antara keduanya pada 5 Desember 1927. Perjanjian yang ditandatangani Komisaris Kota Singapura dan Sultan Ibrahim dari negara bagian Johor tersebut, mengizinkan Singapura menyewa 8,5 km persegi tanah di Gunung Pulai, untuk memasok air mentah dari daerah tersebut ke Singapura. Perjanjian 1927 dinyatakan tidak berlaku pasca penandatanganan perjanjian baru yang ditandatangani 2 Oktober 1961. Perjanjian yang memberi Singapura hak penuh dan eksklusif untuk mengambil semua air di wilayah Gunung Pulai, Sungai Tebrau, dan Sungai Skudai untuk jangka waktu 50 tahun hingga 2011. Untuk pengambilan air tersebut, Singapura membayar 5 ringgit sewa tahunan tanah per hektar, dan 3 sen untuk setiap 1000 galon air mentah yang diambilnya. Dan Singapura berkewajiban memberi Johor pasokan harian air olahan hingga 12% dari air baku yang diambilnya. Berselang setahun kemudian, pada 29 September 1962, ditandatangani perjanjian baru, yang memberi Singapura hak untuk mengambil 250 juta galon air per hari dari Sungai Johor, selama 99 tahun hingga 2061. Dan sebagai imbalannya, Johor berhak mendapat pasokan harian air olahan Singapura, hingga 2% dari air mentah yang dipasoknya. Menyusul pemisahan diri Singapura dari Federasi Malaysia, pada 9 Agustus 1965, kedua negara menandatangani perjanjian pemisahan, yang menjamin kelangsungan perjanjian air 1961 dan 1962. Dalam perkembangannya kemudian, perjanjian air kerap menjadi sumber perselisihan antara kedua negara. Perdebatan mengenai penentuan dan hak revisi harga, serta jaminan pasokan air pasca berakhirnya perjanjian ke depan, selalu memanas dan sengit. Sebagian besar warga Malaysia menilai negaranya dirugikan dengan menjual air mentah ke Singapura, dan harus membeli kembali air olahannya dari Singapura. Negosiasi alot kedua negara berujung perjanjian yang ditandatangani 24 November 1990, di mana Singapura diizinkan membangun bendungan di Sungai Linggiu untuk memfasilitasi pengambilan air dari Sungai Johor. Singapura membayar 320 juta ringgit sebagai kompensasi penggunaan tanah, 18.000 ringgit premi per hektar, dan 30 ringgit untuk sewa tahunan per 1000 kaki persegi tanah instalasi proyek. Ya, selama 2 dekade masa kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir, dari 1981 hingga 2003,
masalah pasokan air selalu menjadi penyebab cekcok kedua negara. Malaysia berargumen, Singapura adalah negara makmur yang mendapat keuntungan dari sumber daya air Malaysia, karena perjanjian tersebut. Bahwa ini adalah tidak adil, yang mana sebuah negara yang kaya memberi bayaran yang tidak menasabah untuk air yang dibekal oleh kita. Sebenarnya Singapura tumbuh dengan pesat kerana kita membekal air kepada mereka. Sebelum ni kita tak dapat duduk semeja tentang isu perjanjian air. Oleh itu, Kementerian mengambil pendirian bahawa harga ini perlu disemak semula. Sebaliknya, Singapura berargumen bahwa harga mahal penjualan kembali air olahannya ke Malaysia merupakan konsekuensi atas beban biaya untuk memurnikan air tersebut. Singapura tidak mengambil keuntungan ekonomi darinya. I told Dr. Mahathir I can understand his perspective, why he sees a political necessity to ask, to press hard for a water price revision. Keterbatasan sumber daya air memang tidak secara signifikan mengancam eksistensi dan keamanan nasional. Pemutusan sepihak pasokan air akan menyebabkan kerusakan pada banyak sektor lainnya. Oleh karenanya, Singapura menempatkan isu sumber air sebagai isu keamanan penting dan prioritas. Untuk mampu mandiri dan melepas ketergantungan atas air impor, Singapura secara serius mengembangkan manajemen dan teknologi air berkelanjutan, Hydrohub, yang meliputi program New Water, desalinasi air, dan pembangunan wilayah penampung air hujan. Selain itu, juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya air, dengan membangun saluran, kanal, kolam, dan sungai, yang dapat menghubungkan 17 waduk yang dimilikinya. Dan tidak sia-sia, Singapura berhasil memanfaatkan hampir 2/3 total daratan yang dimilikinya, sebagai daerah tangkapan air hujan. Upaya tersebut, paling tidak, memungkinkan Singapura mampu memenuhi setengah dari total kebutuhan air nasionalnya secara mandiri. Saat ini, proyek New Water telah mampu memasok 40%, dan proyek desalinasi menyumbang 25% dari kebutuhan air nasional. Tentu saja, semua itu belum cukup. Produksi air reklamasi New Water dan desalinasi air laut belum mampu memutus jerat ketergantungan atas air impor Malaysia. Singapura harus menemukan sumber dan sistem pengolahan air baru, yang lebih optimum dan realistis, sebelum perjanjian air dengan Malaysia berakhir pada 2061 nanti. Ketergantungan pada Malaysia sejak lama telah menyandera Singapura dalam banyak hal. Menangguhkan itu maknanya harga air itu masih kekal lama. Penyelesaian batas wilayah laut, perundingan batas ruang udara, juga berbagai isu sensitif antar kedua negara. Optimalisasi teknologi dan percepatan kapasitas Hydrohub menjadi kunci untuk melepaskan ketergantungan dan ketersanderaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.